di Eropa, tidak ada perang di Eropa ya. Perang di Eropa hanya terjadi sebentar saja, tidak seperti perang di dalam Islam berlarut-larut dari zaman Muhammad sampai hari ini nggak kelar-kelar perangnya. Ya, apakah Katolik sesat? Oh, siapa bilang? Coba dengar rekaman yang kemarin dengar baik-baik. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Ya, saya tidak mengatakan dalam rekaman itu, tapi dalam debat pribadi saya dengan Katolik, ketika mereka mengatakan saya sesat, saya pun bisa mengatakan mereka sesat. Nah, namun di dalam percakapan kita kemarin, saya tidak pernah mengatakan Katolik sesat. Tolong diingat. Ya, saya mengatakan bahwa kalau Paus beriman, maka ia tidak akan mencium patung. Dan tidak semua ulama, tidak semua tokoh agama itu percaya. Ya, bedakan agama dengan iman. Lalu perang Inggris dengan Irlandia bukan perang agama, tapi perang wilayah. Portugis dengan Inggris itu dulu sekali dan hanya sebentar. Ya, semua perang tidak ada yang berlarut-larut. Dan saya kasih kritikan, tadi jawaban itu salah ya, Ustadz Masud bilang 600 tahun Islam berjaya. Enggak, hanya 200 tahun. Dari tahun 700, Khilafah Abbasiyah, selama Khilafah Abbasiyah 700 sampai 900, itu Islam mengalami masa kejayaan, dan semua orang dibunuh, diberangus. Semua orang yang tidak setuju dengan Abbasiyah dibunuh dan diberangus. Ya. Dan bahasa Arab dipaksa, semua harus berbahasa Arab. Itu kembali ke kejadian 11. Mereka satu bahasa, satu budaya. Bahkan hari ini pun menjadi Islam berarti menjadi Arab. Nah, Islam di Eropa berkembang pesat? Enggak. Islam itu di sini berkembang karena beranak pinak. Satu orang imigran, ya dia tipu pemerintah Eropa, dia kirim satu istri, kirim dua istri, kedua, ketiga sendiri-sendiri bersama anak-anaknya. Kemudian dia datang ke sini. Di sini mereka kemudian punya istri satu, punya istri dua, punya istri tiga. Jadi satu orang Islam punya 20 anak, 4 istri, satu orang punya 5, kadang-kadang 10. Saya pernah lihat anaknya 10. Jadi mereka minimum punya 20 anak. Terima kasih. Maaf, ya. Bapak Fauzan, waktu sudah habis untuk bertanya. Jadi di balik pernyataan ada pertanyaan. Nah, makin berapi-api ini, Bapak Fauzan. Kelihatan sarapannya tertib. Oke, dijawab untuk Bapak Masud. Waktu 3 menit. Dipersilahkan. Sama saja, zaman Bani Abbasiyah itu bukan perang agama, itu karena kekuasaan. Sama seperti di Indonesia, kenapa muncul seperti adanya 212, ya, kelompok Islam 212. Orang Islam sendiri di Indonesia itu merasa dianiaya, kok teraniaya. Itu perasaan mereka, ya kan? Jadi jangan dianggap orang minoritas di Indonesia dianiaya oleh orang Islam. Cobalah dilihat, orang Islam sendiri itu merasa teraniaya. Nah, kalau seandainya tidak merasa teraniaya, untuk apa muncul kelompok 212 yang berkumpul di Jakarta jutaan orang? Nah, sama, jadi itu bukan perang masalah agama. Tapi ya memang perang masalah kekuasaan di mana-mana. Jadi Anda mengatakan, loh, Kristen tidak perang atas nama agama. Apalagi kemudian saya masih ingat bahwa Bapak Paul Zam mengatakan orang Katolik itu sesat karena menyembah patung. Saya masih ingat itu. Buka rekamannya lagi, Pak. Ya, masih ingat kok itu. Makanya jangan nambah-nambah ngurangin, Pak. Buka lagi rekamannya, Pak. Nah, kemudian ya, kalau seandainya Yesus itu baru boleh mengajar usia 30 tahun, apa artinya kemudian dia dialog dengan alim ulama di rumah ibadah usia 12 tahun? Seharusnya kan tidak boleh, ya kan? Katanya tadi harus mengikuti hukum Yahudi. Hukum Yahudi 30 tahun baru bisa mengajar. Lah kenapa pada usia 12 tahun dia diperbolehkan dialog? Bahkan saat itu kemudian ibunya berkata, aku dan bapakmu mencemaskan engkau. Lah Tuhan kok dicemaskan, Allah kok dicemaskan. Saya aja usia 12 tahun. Saya usia 12 tahun sudah melanglang buana kemana-mana, tidak ada yang mencemaskan. Lah ini Yesus usia 12 tahun dicemaskan. Katanya dia ini Allah. Untuk apa dicemaskan? Nah, inilah
Ya, jawaban dari saya bahwa kalau dikatakan bahwa umat Islam itu perang antar agama, sedangkan Kristen bukan perang antar agama. Katolik sama Protestan aja kan perang dulu. Ya. Sampai sekarang kitab Perjanjian Lama Katolik kan berbeda dengan kitab Perjanjian Terima Lama kasih. Protestan. Saya kira tanggapan yang cukup menarik dari Ustadz Masud. Tidak terasa waktu bergulir dengan cepat ini. Rasanya masih pingin berlanjut kalau perlu sehari semalam ya kan. Di penghujung acara melangkah ke session selanjutnya adalah closing statement dari, saya persilakan dari Bapak Paul Zhang dahulu ya untuk melakukan closing statement. Boleh sekalian promo channelnya gitu. Tapi pesan saya nanti kalau menampilkan di channelnya bisa di-cut atau dipoles sedemikian rupa asal proporsional, tidak mengurangi tingkat keilmuan atau pesan yang disampaikan. Begitu. Boleh juga audien di sini untuk men-share video dialog kali ini dengan tujuan untuk menambah wawasan dan menambah ilmu dalam keberagaman keagamaan begitu. Waktu 7 menit closing statement untuk Bapak Paul Zhang, dipersilakan. Ya, Yesus menyuruh seluruh umat manusia untuk menyembah Tuhan Elohim. Dan Yesus tidak pernah menyembah Elohim atau Bapa atau El. Bahkan Yesus disembah oleh orang-orang dan bahkan setan-setan pun menyembah Yesus. Sebab Dia sendiri adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan Allah segala Allah. Bahkan di dalam Ibrani tadi dikatakan, para Allah pun menyembah Yesus. Nah, bukti dari Tuhan kami mengasihi kami adalah Yesus mati di salib untuk kami, menebus semua dosa-dosa kesalahan kami, menebus kami dari semua dosa dan kesalahan kami, sehingga kami bisa dilayakkan untuk menjadi umat Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Dialah yang memilih kami menjadi umatnya. 1 Petrus 2 ayat 9. Kami yang dipilih, bukan kami yang memilih. Jadi Yesus yang membiarkan dirinya dipanggil Allah oleh kami. Bukan Dia minta disembah-sembah. Allah, Tuhan yang sejati, Tuhan dan Allah yang sejati, tidak pernah ngemis-ngemis minta disembah. Sembahlah aku sebab aku yang hak. Itu seperti Hitler dan Firaun. Sembahlah aku. Tapi Yesus berkata, kasihilah aku. Dan tapi semua orang hari ini yang datang, yang ditemui oleh Yesus, dari Paulus, Yohanes, dan banyak orang-orang Irani, sebab seorang Irak, bahkan Yudi Mulyana pun tersungkur kepada Yesus yang menemuinya. Saya pun bertemu dengan Yesus dan saya tersungkur di hadapannya. Tidak ada perang apabila orang Kristen taat kepada Alkitabnya, pada kitab sucinya. Sebab perjanjian lama sudah dibatalkan oleh Yesus, dan kita memasuki di dalam era perjanjian baru, dan tidak ada satupun perintah untuk membunuh di dalam perjanjian baru. Kalau orang Kristen dulu pernah berperang, dan itu tidak berlarut-larut, berbeda dengan orang Islam. Karena di Islam memang diajarkan untuk berperang, tetapi di dalam Kristen kita diajarkan untuk mengasihi musuh-musuh kita. Makanya Kristen sudah menunjukkan bahwa orang-orang Islam pun diterima dengan baik di sini. Dan negara Eropa, saya mengambil perkataan Angela Merkel, kanselir Jerman, dan Horst Seehofer. Horst Seehofer adalah oposisi dari Angela Merkel. Keduanya berkata, Jerman dibangun di atas dasar kekristenan, bukan sekularisme. Dan sampai dengan hari ini, orang-orang Islam mencari perlindungan kepada orang-orang Kristen. Dan hari ini pun, orang Katolik dengan orang Protestan tidak perang. Nggak ada perang hari ini. Kita tetap bisa hidup bersama, sekalipun kita punya pandangan yang berbeda, kita punya dogma yang berbeda. Jangankan dengan orang Katolik. Orang Islam di sini, orang Sunni, orang Syiah, orang Ahmadiyah punya masjid besar-besar di sini. Karena disinilah tanah perjanjian, disinilah dibangun di atas dasar kekristenan.
Dan di dalam kekristenan, Anda boleh memilih untuk menjadi ateis, Anda boleh memilih untuk menjadi Islam, Anda boleh memilih untuk menjadi homoseks sekalipun itu tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Karena di dalam kekristenan memberikan Anda kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Engkau merdeka untuk memilih. Sampai akhirnya engkau mengerti bahwa Yesus hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Amin. Silakan ikuti YouTube saya, Joseph Paul Zhang. Sekian.